bisa diapresiasi oleh publiknya atau khalayaknya. Nah makanya proses kreatif desainer perlu dijelaskan dulu, ruang lingkup desainer perlu dijelaskan. Apa kabar teman-teman Babuk ID? Ada sebuah buku baru yang diterbitkan di Babuk ID, judulnya Rasa-Rasa Emosional Desain Grafis. Wah, buku ini baru saja dirilis awal bulan Juni yang lalu. Ini bercerita tentang bagaimana seorang desain grafis atau ilmu desain grafis yang ada di Indonesia ini berkembang. Kita penasaran kan, siapa penulis buku ini? Yang pertama, buku ini menarik karena ukurannya. Ini ukurannya, wah ini abnormal ya. Kemudian yang kedua adalah judulnya, Rasa-Rasa Emosional Desain Grafis. Nah, saya perkenalkan di sini. Ya, di sebelah saya sudah ada Mas Dito, seorang dosen, kemudian seniman, konseptor, dan yang tentu paling penting adalah penulis buku. Nah, penulis lirik. Wah iya, dan konten kreator. Nah, selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Ya, ini buku baru lagi ini. Kenalkan dulu Mas Dias. Udah kenal ya? Oh, belum. Saya tidak sekali. Ya, saya di sini dia sebagai co-founder Babuk ID. Kebetulan menjadi sahabat dan juga teman diskusi Mas itu. Buku baru Mas, luar biasa, buku kedua setelah buku Pang. Jadi di Babuk ID ada dua buku milik Mas Dito. Yang pertama adalah Pang, yang kemudian yang kedua adalah Rasa-Rasa Emosional Desain Grafis. Monggo Mas, diceritakan apa sih yang mendasari berkarya di kala pandemi? Nah, ini kan konteksnya corona nih Mas. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Dias. Nah, ini kebetulan buku saya ini buku yang kedua untuk yang di Babuk. Saya juga bukan sebetulnya mau sebut penulis juga, bukan penulis juga. Oh iya sih. Karena kalau sebutan penulis itu kan tulisannya banyak sekali. Saya tulisannya justru banyaknya di timeline Instagram sama di Facebook, sama kadang-kadang ngomenin di grup WhatsApp. Ini buku ini sebetulnya pengerjaannya sangat cepat sekali, bisa dikatakan hampir 1 bulan saja. 1 bulan? Ya 1 bulan setengah lah untuk menulis. Itu untuk menulis atau sudah lengkap? Sudah lengkap, mulai menulis, saya layout sampai bikin covernya, desain dan sebagainya. Cuman yang jadi pertimbangan bukan di 1 bulan itu, tapi sebetulnya yang jadi pertimbangan adalah ini rangkuman dari pemahaman atau pengalaman saya selama ini dalam dunia desain, terutama di wilayah kelas ya, dalam kelas gitu. Jadi apa yang saya sampaikan di dalam kelas selama ini coba saya format ulang dalam bentuk tulisan gitu. Jadi sebetulnya ini pengalaman emosional saya pribadi hampir dalam kurun waktu sekitar berapa tahun? Cuma dari sekolah atau sudah bekerja ya? Sudah bekerja. 7 tahun lah. Tapi ini bukan sesuatu yang berat ya. Karena memang yang berat-berat ini awalnya jumlah tulisannya banyak sekali. Kebetulan kenapa bisa menulis? Karena yang pertama sudah tidak dibebani beban kelas ya, karena semua berpindah di daring. Dan akhirnya ketika di rumah dalam masa work from home itu jadi punya waktu yang banyak sekali gitu. Apalagi mau keluar kemana-mana kan juga nggak bisa nih, kayak film Resident Evil gitu, kalau keluar kemana-mana nggak bisa. Jadi ya akhirnya menulis ini. Oke. Ya. Jadi buku ini terdiri dari 89 halaman teman-teman. Nah, saya membaca buku ini kenapa ketika membicarakan desain grafis itu kok bisa sangat ringan sih Mas? Saya membacanya sangat ringan tetapi mendalam. Nah, itu bagaimana Mas? Ketika membuat buku ajar ya ini? Bukan, ini bukan buku ajar, ini buku kalau kategorinya referensi. Oh, referensi. Kalau buku ajar kan kita setiap bab ada penugasan. Ini dibebaskan. Nah, kenapa ringan sebetulnya? Ya tadi ini apa yang terjadi di dalam kelas itu coba saya kombinasikan dengan
apa yang terjadi di industri. Kebetulan saya juga terkadang gitu membantu teman-teman misalnya butuh visual poster atau packaging atau misalnya bikin logo gitu, biasanya saya juga menjadi freelance untuk teman-teman gitu. Jadi ini coba saya gabungkan antara industri dan di kelas, dan akhirnya ya sangat jauh dari istilah-istilah yang sekiranya membingungkan dalam artian teori secara desain. Oke. Kenapa ini memilih desain grafis? Nah, Ya karena saya desainer grafis gitu. Oh, Saya gitu. sekolahnya desain gitu. Kalau saya sekolahnya penerbang ya, Ya, emosional penerbangan. oh, iya. Tetapi yang menarik di sini kan ada Garing satu banget. kata. Garing banget. Iya, enggak lah. Ini kan musim hujan, telas berarti ya. Kalau ini mas, ada kata-kata emosional, nah, emosional. Rasa itu kan terkait hati, Ya. emosional pikiran. Ada dua frasa yang menurut saya bisa apa ya? Kok bisa relate dengan desain grafis? Nah, kenapa mas? Ya. Monggo, bisa dijelaskan. Ya sebetulnya judul awalnya itu hanya emosional desain grafis ini judulnya. Jadi dari awal saya kepikiran nulis buku ini setahun yang lalu, awal kepikiran pengen membuat buku ini, terus kita saya mulai bikin bab gitu sebab saya cuma kepikiran istilahnya emosional desain grafis. Kepikiran ada rasa-rasa ini adalah saat-saat file naskah ini mau saya masukkan di penerbit baku ini. Jadi saya kira kalau terlalu emosional desain grafis itu kan sesuatu yang sangat harafiah, verbal banget, ngomongin tentang rasa emosional tapi judulnya juga verbal gitu. Akhirnya saya banyak masukan terutama dari editornya Pak Kosko ini, kita ngobrol-ngobrol ya coba kita kembangkan lagi apa sih esensi dari emosional ya perasaan gitu. Rasa-rasa kita merasakan gitu. Akhirnya ketemunya ya rasa-rasa emosional desain grafis. Satu hari sebelum dikirim. Oh, oke. Menit-menit akhir lanjut kita Pak ya. Ini menit terakhir semua nih. Sampul Juga ya. Cuman satu hari iya. sebelum diupload ke ISBN. Nanti kita akan bahas sampul. Kenapa sampul seperti ini menarik sekali. Tapi nanti. Sekarang kita akan bertanya lagi tentang ini. Buku ini sebenarnya apa sih mas? Gitu. Dari buku ini sebenarnya apa? Dari awal atau akhir sampai akhir itu bercerita tentang apa sih? Ya sebetulnya buku ini sebetulnya buku biasa saja. Artinya bukan sesuatu yang ada hal baru, terlalu baru gitu ya. Cuman biasanya kalau kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahasa visual yang mampu menggerakkan orang, dalam artian bahasa visual yang mampu membuat orang bergerak, apalagi kalau di dalam desain itu kan turunannya ketika kita membuat desain, gimana caranya desain itu bisa dimaknai oleh audiens atau bisa dirasakan oleh audiens. Nah biasanya yang membahas itu ruang lingkupnya lebih ke periklanan atau dunia branding atau marketing gitu, karena lagi-lagi dalam wilayah yang menggerakkan sisi audiens atau menggerakkan khalayak itu biasanya dipandang dari sudut pandang merek atau brand. Sedikit sekali yang membahas tentang desain grafis, padahal kalau boleh jujur sebetulnya ketika kita bicara visual itu ya desain grafis dia yang harusnya menjadi, bukan harusnya, tidaknya dia ada di garda depannya gitu, untuk membicarakan secara visual, karena dia yang orang tampak lihat pertama. Misalnya ini kebetulan ini jadi bonus juga untuk beberapa giveaway orang yang beli buku. Ini dapat ini ya dapat ini dari produknya teman namanya CNG Leather. Nah seperti kita lihat di sini kan ada logonya nih. Logonya ini kan tampak sekali di depan. Ini kan logo ini sebetulnya produk dari desain grafis. Salah satu produk dari desain grafis. Nah ketika orang melihat kan, ketika melihat produk ini dia akan melihat logonya dulu. Baru nanti dia akan melihat bagaimana bentuk lainnya. Nah ini kan sebetulnya desain grafis juga punya peran untuk dalam visual untuk dilihat pertama kali. Nah ketika dilihat pertama kali ternyata yang dibutuhkan adalah perasaan, mungkin dalam sudut pandang saya secara subjektif ngomongnya secara emosional. Emosional itu kan luas, bisa senang, sedih, bahagia,
cemberut atau Galau. atau bucin ya, Wah. atau baper gitu ya. Itu kan emosional. Nah itu gimana coba saya bahas tentang emosional itu dari sudut pandang pemahaman desain grafis seperti itu. Atau kemana-mana nih? Oh, udah masih sesuai track. Oh, masih sesuai. Kita kan diskusi buku, tidak masalah. Iya, kemudian ketika berbicara tadi ya masalah emosional itu desain grafis apakah memungkinkan berkolaborasi dengan ilmu lain, Mas? Oh iya ya, sangat mungkin malah desain grafis sebetulnya tidak ada ilmu yang betul-betul pasti milik desain grafis. Gitu. Iya. Sejak pertama kali dia muncul, dia kan sebetulnya turunannya dari seni rupa ya. Ketika mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi, sekolah desain grafis pertama di dunia adalah Bauhaus. Itu kan dia menghubungkan bagaimana seni tradisi dalam artian kriya itu bisa digabungkan dengan seni fungsional gitu. Di Bauhaus kan gitu. Nah, desain grafis sebetulnya cabang ilmunya banyak sekali gitu. Ada yang tentang psikologi, sosiologi. Kebetulan yang saya bahas di sini irisannya dengan pemahaman branding yang berkaitan dengan psikologi. Tapi psikologi dalam artian bukan terlalu dalam ya, hanya sifatnya sesuatu yang tampak saja, tidak sampai membahas di dalamnya secara literasinya. Gitu ya. Yang jelas desain grafis adalah ilmu yang banyak berkaitan dengan cabang ilmu lain. Di luar kalau kita bicara teknis ya, kalau bicara teknis sudah selesai ya, pasti urusannya Photoshop, InDesign atau Adobe Illustrator itu kan habis. Nah, saya tertarik ketika Mas Dito mengatakan InDesign, Corel dan teman-temannya. Ya, Winem. Nah, Winem. Nah, saya pikir Winem sudah terlalu Windows Media Player mungkin ya, sekarang tren ya. Nah, terkait dengan InDesign dan lain sebagainya itu kan salah satu tools ya. Nah, ya apakah di buku ini juga akan membahas itu, ataukah buku ini menjadi apa ya, fondasi dari sebelum kita oke nih aku mau jadi desainer grafis gitu. Ya ini nggak ada bahas teknis ya, desain meskipun ini bikinnya dari InDesign dan Photoshop ya, tapi saya di buku ini juga tidak membahas tentang teknik itu. Justru sebetulnya buku ini kalau boleh jujur bukan untuk orang-orang yang ingin belajar secara teknis, tapi lebih bagaimana caranya membuat bahasa visual yang bisa disepakati oleh orang untuk bisa menggerakkan secara emosional gitu. Kalau kita bicara teknis saya kira sudah selesai. Selesai itu artinya tidak perlu kita bahas. Kenapa? Karena teknis itu berkaitan dengan kemauan kita untuk belajar apalagi kalau desain sekarang kan banyak caranya. Mau buka YouTube silahkan, mau desain nggak perlu bisa desain tapi silahkan pakai Canva misalnya, atau nggak bisa desain silahkan ambil clip art di Shutterstock gitu. Semua dan itu bukan sesuatu yang haram, sesuatu itu boleh. Tapi pertanyaannya ketika semua teknis itu bisa dikuasai, bagaimana yang bisa membedakan karya itu menjadi manusia atau mesin? Mesin itu kan artinya software ya. Nah, ketika manusianya ada di mana? Ya manusia itu sisinya emosional, secara naluri. Kok jadi ke situ ya? Saya nggak ngomong gitu. Itu terlalu berlebihan ya. Tapi itu ya irisannya di situ. Ini baru kepikiran di sini. Luar biasa. Ini ada Nah, cahaya. ini ada enlightenment nih, pencerahan. Ada cahaya masuk ke sini. Iya. Ya gitu ya. Emosional itu kan manusiawi gitu ya. Jadi justru menampilkan sisi emosionalnya itu yang mau disampaikan. Saya kasih contoh misalnya, ini sering saya kasih contoh di dalam kelas juga, membicarakan tentang bagaimana label Coca-Cola ini. Label Coca-Cola di sini justru yang ditampilkan desainnya hanya teks saja, teks nama-nama apa namanya, nama-nama dari nama yang populer di Indonesia. Bayangkan Coca-Cola label dari luar, terus dia bikin campaign di Indonesia waktu itu 70 tahun Indonesia, dan dia menggunakan 70 nama-nama yang paling populer di Indonesia. Ada Anggi, ada Dwi, ada Agus, ada Rina, dan itu semua diletakkan di botol packagingnya Aqua.
sorry, kok aqua sih? Coca-Cola. Coca-Cola. Ya. Jadi saya ngomong aqua harusnya di gitu ya. Nah, Nggak sama usah. kan endorse di sini. Sini saya juga bahas tentang aqua nih. Di sini juga ada Oh, aqua. Nah ini si Coca-Cola ini dia nampilkan nama-nama di sini. Nah sebetulnya kalau kita lihat desainnya gampang, nggak usah pakai teknik yang rumit gitu. Tapi di sini desain di sini menjelaskan tentang nama-nama ini sebetulnya yang pertama ingin menampilkan tentang sebetulnya kita ini bagaimana sih bisa menghargai teman kita sendiri, bagaimana kita menghargai lingkungan kita, teman sekitar, apalagi misalnya saya punya teman Dwi gitu. Terus ketika saya lihat botol Coca-Cola ada tulisannya Dwi, saya jadi teringat teman saya Dwi. Akhirnya saya bisa menghadiahkan itu ke teman saya Dwi. Atau di situ ada nama saya misalnya, tapi di sini nama saya nggak ada sih, karena yang dipilih 70 nama populer ya. Nama saya mungkin nggak populer. Ada macam-macam itu. Terus yang kedua di sini juga selain dia ngomongin tentang itu, dia konsepnya adalah sebagai campaign verbal bully. Kan seperti kita tahu kok di Indonesia kan bully nama itu kan sangat banyak ya. Ada namanya di sini ada namanya Raisa, dipanggilnya Raiso. Ada yang dipanggil Yanto, dipanggilnya Cacing. Nah itu kan sebetulnya verbal bullying ya. Jadi dibully nama gitu. Nah di sini campaign supaya kita harus bisa menghargai nama gitu. Jangan sampai nama itu kita jadikan semacam olok-olokan. Bahaya, bully itu bisa, bahkan di Indonesia dilakukan riset ternyata di bully itu kebanyakan sampai stres, sampai bunuh diri. Nah makanya cukup dengan desain grafis yang sederhana, hanya menampilkan nama personal dari orang-orang yang punya nama populer di Indonesia gitu. Nah itu bisa meningkatkan secara emosional orang yang membeli produk Aqua hanya dengan melihat desain dari Coca-Cola hanya melihat dari desain packaging Coca-Cola gitu. Itu ya jelas ya. Jelas. Ya. Itu kayak dapat semacam kuliah lagi gitu kan. Biasa aja. Nah, terkait berarti kan di sini ada simbol yang dipertukarkan. Ya. Nah, itu yang ingin dimasukkan di bukunya adalah emosional dari si end user konsumen atau sebagai seorang desainer grafisnya. Sebetulnya makanya di sini juga sebelum kita ngomongin emosional, saya juga bahas tentang bagaimana peran posisi desain saat ini. Perannya dia macam-macam, apalagi sesuai perkembangan zaman kan. Saya juga bicara di sini desain itu adalah orang yang akan mengikuti tren dia akan berubah. Misalnya tren sekarang seperti apa, dia akan mengikuti trennya, dan itu juga akan berkaitan dengan ruang lingkupnya. Mungkin 10 tahun yang lalu tidak ada desainer UI UX, sekarang ada. Desainer hanya fokus di UI UX misalnya. Nah itu dibahas itu. Terus habis itu setelah kita bahas tentang peran desainer, lalu ada bagaimana desainer itu proses berpikirnya. Kan ada budaya visual, berpikir visual, itu macam-macam. Di sini saya bahas secara singkat. Inovasi itu seperti apa, itu dibahas secara singkat. Baru setelah kita mengetahui itu, coba kita bongkar dengan perspektif teori yang bisa mempermudah pembaca bagaimana memahami sisi emosional. Teorinya kebetulan saya pakai teorinya, lagi-lagi bukan teori desain grafis. Teorinya pakai teorinya si Irma Mertajaya. Dia kenapa menggunakan teori itu? Karena teori itu dia menggunakan 3 kata kunci: positioning, diferensiasi, dan brand. Nah, seperti menyangkut pertanyaannya Mas Dias tadi, sudut pandang mana antara konsumen dan desainer. Jelas desainer berpikir dulu sebelum dia akan membuat desainnya. Jadi sudut pandangnya bukan dibalik bagaimana desain itu jadi, tapi bagaimana desain itu sebelum jadi, yang kira-kira ketika desain itu jadi hasilnya bisa diapresiasi oleh publiknya atau khalayaknya. Nah makanya proses kreatif desainer perlu dijelaskan dulu, ruang lingkup desainer perlu dijelaskan. Jadi punya peran penting dalam hadirnya sebuah produk gitu, atau hadirnya sebuah karya desain itu, setidaknya desainer grafis lah yang akan mengikat semuanya. Jadi meskipun dia
berada dalam satu lingkaran besar, tapi akhirnya desainer grafis lah yang akan mengikat semua ide ini, karena desain grafis lah yang akan membuat visual itu secara estetika mudah dilihat. Apalagi kalau desain grafis, kalau kita bicara desain grafis, turunannya sekarang kan lebih gampangnya desain komunikasi visual. Betulnya ini emosional, desain komunikasi visual bisa juga, tapi terlalu luas. Nah, kalau kita bicara desain komunikasi visual yang kaitannya dengan desain grafis kan berarti fungsional yang utama. Yang fungsional itu kan dia tepat nggak ya? Dia ini tepat nggak di target audiensnya? Desain ini pas nggak, sesuai kebutuhan tidak? Nah, itu desain grafis yang memvisualkan. Desainer grafis yang memvisualkan. Nah, buku ini juga menariknya tulisannya gede-gede. Nah, itu apakah salah satu bentuk strategi verbal atau visual dari buku ini? Nah, ya, sebetulnya ukuran gede ini karena sebetulnya saya pengen membuat buku yang tidak seperti biasanya. Mungkin ini bisa lebih tebal ketika bukunya ukurannya dikecilkan seperti buku pada format umumnya, terus tulisannya tidak banyak ruang kosongnya, itu mungkin bisa lebih tebal. Tapi memang karena ini saya bayangkan tidak menjadi buku yang konvensional pada umumnya gitu ya, saya bikin kayak selayaknya majalah. Kenapa saya selayaknya majalah? Ya saya pengen ini menjadi sesuatu yang biasa saja, bukan menjadi sesuatu literatur yang memberatkan gitu. Apalagi sekarang kan majalah jadi benda yang langka ya. Mungkin buku masih populer sekarang karena semua orang masih buku menjadi salah satu rujukan untuk membaca, tapi majalah semua rata-rata hampir semua pindah ke digital. buku ini ditujukan untuk siapa, Mas? Tadi udah ya? Iya. Balik ke momen ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, buku ini ditujukan seperti disampaikan di awal tadi, karena memang saya beberapa kali sering mengisi di beberapa kampus atau sering ngajar di beberapa kampus gitu. Mungkin ini juga jadi memori ingatan buat mahasiswa yang pengen belajar apa yang pernah saya sampaikan dulu. Karena memang buku ini pengalaman apa yang pernah saya lakukan selama ini gitu. Dalam artian secara perspektif di kelas ya. Yang kedua, buku ini buat siapa saja yang pengen belajar ilmu desain, bukan teknik desain gitu, yang berkaitan dengan penggunaan bahasa visual dan proses kreatif tentunya. Proses kreatif dalam sudut pandang posisi desainer grafis dalam membuat konten visual yang mampu mempunyai makna secara emosional. Jadi tidak hanya ngomongin tentang emosional, tapi juga proses kreatif. Apa itu inovasi, apa itu memberi tema dan sebagainya. Jadi meskipun buku ini kesannya tidak terlalu dalam karena setiap bagian hanya membahas sekilas-sekilas saja, tapi paling tidak ini bisa menjadi jalan untuk teman-teman yang membaca sebagai jalan pertama untuk mempelajari kedalaman ilmu lainnya. Misalnya saya membahas tentang inovasi, di sini hanya membahas inovasi secara perspektif sederhana. Mungkin kalau mau bahas inovasi lebih dalam ada sendiri bukunya. Atau peran desainer, langkah-langkah desain gitu ya. Langkah-langkah desain dalam rangka mengidentifikasi, memberi prototipe dan sebagainya, itu di sini hanya menjelaskan secara langkah-langkah yang tampak saja. Mau lebih dalam ada lagi bukunya. Nah, seperti itu. Jadi proses kreatif, metode perancangannya sampai bagaimana desainer grafis itu mampu menampilkan bahasa visual yang mempunyai pesan emosional. Oke. Penutup, Mas. Penutup. Apakah menepati janji teman-teman tadi, apakah sampul ini merupakan sebuah refleksi dan harapan? Gitu. Ya, bisa keduanya ya. Kalau bisa dibilang sama seperti menemukan judul rasa-rasa, sampul ini juga dikerjakan dalam kurun waktu yang sangat cepat, yaitu 1 hari. Malamnya coret-coret ide, paginya lalu membuat ini.
Prospektif apa tadi? Refleksi. Refleksi, Nah, ya. Refleksi karena ini saya menggambarkan sebetulnya ini saya wujudkan seperti saya sendiri gitu. Saya sendiri dalam artian ini seperti refleksi saya melihat, ini kan ada orang melihat dirinya, ini ya saya melihat diri saya sendiri seperti kedalaman. Dan ketika ini menjadi refleksi sendiri, itu juga menggambarkan ada sisi emosionalnya, harapannya gitu. Ketika saya melihat diri saya sendiri dan ketika saya menunjuk semacam ini sebetulnya ini sedang menunjuk apa yang ingin saya sampaikan. Ini saya sedang menyampaikan ini sebetulnya menunjuk itu ya buku ini saya sedang menyampaikan ini. Pertama saya ngomong ke publik atau pembaca, yang kedua ini juga ngomong saya sendiri. Makanya di sini bagian tubuh saya kosongkan. Ini saya kosongkan supaya nanti ada hal lain yang bisa saya dapatkan ketika membuat ini. Tidak hanya dari publik, tapi ya dari tubuh saya sendiri. Karena saya juga tidak yakin ini, bukan tidak yakin ya. Setidaknya buku ini bisa menjadi jembatan saya atau siapa saja supaya ke step berikutnya, harapannya kan seperti itu. Apalagi koyok bikin lukisan aja seolah-olah dapat wah ini lagi terlalu berat. Next ada sequel buku ini nggak Mas? Karena kan lihat ada yang kosong dan kemungkinan ada ruang diskusi dan dari buku ini pasti kemungkinan saya akan teruskan karena saya rasa subjektif emosional itu kan terlalu luas ya, terlalu subjektif juga. Jadi emosional mungkin setelah ini saya akan bahas tentang sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang sedih, sesuatu yang membahagiakan, atau sesuatu yang baper, atau apapun sesuai perkembangan. Lagi-lagi sesuai perkembangan tentang zaman itu sendiri, karena desain itu kan selalu berubah dan pasti akan ada perkembangan. Oke, mantap sekali. Sekadar mengingatkan ketika membeli buku ini, nanti bonusnya adalah keychain yang bagus, luar biasa, kulit ya terbuat dari kulit dari CG Reactor. Ini sangat terbatas, hanya ada setiap berapa Mas? 100 ya. Sekarang penjualan sudah memasuki hampir 50, jadi cepat-cepatan siapa cepat dia dapat. Nanti kalau mau beli akan ada link di deskripsi, jadi teman-teman bisa tinggal klik saja atau hubungi nomor WA yang tertera. Terima kasih atas waktunya Mas Dito. Ya. Berkarya terus, memberi inspirasi buat kita yang masih muda. Terima kasih. Iya. Saya juga muda. Oh iya. Iya. Sama-sama muda. Oke, saya Dias mengucapkan terima kasih. Bila ada salah mau dimaafkan. Monggo Mas Dito, dan closing statement biasanya. Apa ya? Follow IG mungkin? Atau? Ya, follow IG di Arsita Pinandita. Tapi yang jelas apa ya? Gak ada closing lah. Mungkin semangat aja ya. Mumpung sekarang COVID, semangat aja. Ini yang bikin teman saya ini juga salah satu karya teman yang juga memberi support untuk korban-korban terdampak. Artinya buku ini jadi panjang nih. Buku ini saya kerjakan saat COVID, saat work from home. Ternyata juga bisa memberi sesuatu yang energi positif. Kaos ini juga dibikin saat COVID juga dan juga memberi energi positif. Saya kira sudah waktunya kita melihat apapun itu menjadi sesuatu yang peluang yang bagus. Sepakat. Jadi pandemi bukan menghentikan kita untuk terus berbagi, tapi cara terus inspirasi, dan saya harap akan ada pengalaman baru dan pengetahuan baru, termasuk juga membeli buku ini. Gitu ya Mas Dito? Ya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.